Suamiku pamit katanya ada acara meeting kantor, namun aku yang curiga berusaha mengikutinya. Sampai akhirnya aku pergoki ternyata dia sedang dinner bersama pelakor dan keluarganya. Aku pun langsung bekukan kartu ATM-nya agar dia bingung membayar semuanya. Sebelum masuk ke ceritanya, absen dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, kita mulai. Larasati adalah tipe wanita yang percaya pada rencana. Di usianya yang menginjak 34 tahun, hidupnya adalah bukti dari perencanaan yang matang. Ia bertemu Dimas di tahun terakhir kuliah, berpacaran selama 2 tahun, menikah, bekerja keras selama 3 tahun sebelum akhirnya memutuskan punya anak. Sekarang, putra mereka, Raka, sudah berumur 5 tahun dan baru saja masuk taman kanak-kanak. Larasati bekerja sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan ekspor-impor, sebuah pekerjaan yang sangat cocok dengan karakternya yang teliti, cermat, dan tidak suka kejutan. Baginya, angka tidak pernah berbohong, dan anggaran adalah kitab suci. Dimas, suaminya, adalah kebalikannya. Dimas adalah seorang sales director di sebuah perusahaan properti multinasional. Dia adalah pria yang hidup dari karisma, pandai bicara, dan sangat mudah disukai orang. Jika Larasati adalah pondasi rumah, Dimas adalah fasad yang indah dan mengundang. Mereka adalah pasangan yang serasi, saling melengkapi. Dimas yang menghasilkan uang dalam jumlah besar berkat kemampuannya menutup kesepakatan besar, dan Larasati yang memastikan uang itu bekerja untuk masa depan mereka. Sejak awal menikah, Dimas menyerahkan hampir seluruh urusan finansial padanya. Aku urusan cari uangnya, kamu urusan ngaturnya, Ras. Aku percaya kamu. Begitu katanya dulu, dan Larasati memegang kepercayaan itu. Semua rekening gaji, investasi, dana darurat, bahkan kartu kredit tambahan, semua berada di bawah kendalinya. Dia tahu setiap rupiah yang keluar dan masuk. Kehidupan mereka di rumah besar di kawasan pinggir kota itu berjalan nyaris sempurna. Rutinitas adalah napas mereka. Pagi hari sibuk mengurus Raka sekolah, lalu mereka berdua berangkat kerja. Sore hari, Larasati akan pulang lebih dulu, memastikan Raka sudah mandi dan makan, baru kemudian Dimas pulang. Makan malam selalu mereka usahakan bersama. Namun, beberapa bulan terakhir, setelah Dimas mendapatkan promosi besar, rutinitas itu mulai goyah. Dimas jadi lebih sering pulang larut. Awalnya Larasati memakluminya. Posisi baru berarti tanggung jawab baru. Tentu saja, akan ada lebih banyak makan malam dengan klien, lebih banyak acara perusahaan. Larasati mendukung penuh. Dia bahkan yang mendorong Dimas untuk mengambil promosi itu. Malam itu, Larasati sedang duduk di meja makan, laptopnya terbuka. Raka sudah tidur. Dia sedang meninjau ulang rencana liburan akhir tahun mereka ke Jepang. Dia sudah memetakan anggarannya dengan rinci, membandingkan harga tiket, dan mencari penginapan terbaik dengan harga paling masuk akal. Dia tersenyum puas. Angka-angkanya pas. Terdengar suara pintu depan terbuka, diikuti langkah kaki Dimas. Baru pulang, Mas? Sapa Larasati. Matanya masih terpaku pada layar. Iya, sayang. Gila, meeting hari ini nggak selesai-selesai, ujar Dimas. Suaranya terdengar lelah, tapi ada nada riang yang ganjil di sana. Dimas meletakkan tas kerjanya di sofa, melonggarkan dasinya, dan berjalan ke dapur untuk mengambil minum. Larasati akhirnya menutup laptopnya dan menghampiri suaminya. Aku udah panasin makan malam. Mau makan sekarang? Nggak usah, Ras. Aku udah makan tadi sama klien dari Singapura. Kenyang banget, katanya, sambil meneguk air putih. Larasati mengangguk. Ya sudah, gimana meetingnya? Sukses. Sukses besar. Proyek baru di Bali kayaknya bakal gol. Ini proyek raksasa, kata Dimas, matanya berbinar. Syukurlah kalau gitu. Larasati tersenyum tulus. Oh iya, Mas. Aku udah finalisasi rencana liburan kita. Tiket lagi promo. Aku bisa dapat diskon hampir 30% kalau pesan malam ini. Gimana? Jepang, ya? Boleh, boleh.
pesan aja, kata Dimas, tapi perhatiannya teralihkan. Ponsel di tangannya bergetar. Sebuah pesan masuk. Dimas melirik layar, dan sebuah senyum tipis, senyum yang bukan ditujukan untuk Larasati, terbit di bibirnya. Dia dengan cepat mengetik balasan, tubuhnya sedikit miring, seolah secara naluriah melindungi layar ponsel dari pandangan Larasati. Itu dia, pemicu kecil itu. Larasati terdiam. Itu bukan pertama kalinya. Dalam beberapa minggu terakhir, ponsel itu seolah menjadi perpanjangan tangan suaminya. Benda itu selalu dalam mode senyap. Layarnya selalu menghadap ke bawah saat diletakkan di meja, dan selalu ikut dengannya bahkan saat ke kamar mandi. Dulu, Dimas adalah pria yang paling cuek dengan ponselnya, sering meninggalkannya tergeletak di mana saja. "Siapa, Mas?" tanya Larasati, berusaha menjaga nada suaranya tetap santai. "Oh, ini Rehan, anak kantor. Biasa, nanyain laporan buat besok," jawab Dimas. Jawabannya terlalu cepat, terlalu lancar. Larasati tahu Rehan. Rehan adalah bawahan Dimas, dan Larasati tahu persis Rehan sedang cuti karena istrinya baru melahirkan. Rehan tidak mungkin menanyakan laporan pada pukul 10 malam. Sebuah rasa dingin yang aneh mulai menjalar di perut Larasati. Bukannya Rehan lagi cuti? Dimas sedikit terkejut, seolah lupa dia pernah menceritakan itu. Iya, tapi dia remote. Biasa, kerjaan. Udahlah, aku capek banget. Aku mandi dulu, ya. Dimas segera berlalu dari dapur, menghindari tatapan mata Larasati. Larasati mematung di tempatnya berdiri. Kepercayaan yang selama ini dia bangun bata demi bata di atas pondasi kejujuran dan rutinitas, tiba-tiba terasa retak oleh satu getaran ponsel dan satu kebohongan kecil. Dia kembali ke meja makan, membuka laptopnya lagi. Layar yang menampilkan rencana liburan ke Jepang kini terasa mengejeknya. Senyumnya yang tadi puas, kini hilang. Wanita yang percaya pada rencana ini tiba-tiba merasa tanah di bawah kakinya bergeser. Dia tidak suka kejutan, dan malam ini, dia punya firasat buruk bahwa sebuah kejutan besar sedang menantinya. Dia mencoba mengabaikannya, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia hanya lelah dan terlalu curiga. Dia kembali fokus pada angka-angka di layar, mencoba mencari ketenangan dalam sesuatu yang pasti. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, angka-angka itu tidak bisa menenangkan pikirannya. Pikirannya tertuju pada Dimas di kamar mandi, dan senyum rahasia yang terlintas di wajah suaminya. Malam itu, surga kecil mereka terasa tidak lagi sempurna. 3 hari berlalu sejak malam itu. Larasati mencoba bersikap normal, tapi dia menjadi lebih waspada. Dia mengamati Dimas dengan cara baru, bukan lagi sebagai istri, tapi sebagai auditor yang sedang mencari kejanggalan. Dan dia menemukannya. Dimas menjadi lebih sering memuji penampilannya. "Kamu cantik banget hari ini." Atau, "Baju baru, ya? Bagus." Padahal Larasati memakai blus yang sudah 3 tahun dimilikinya. Pujian itu terasa palsu, seperti upaya menutupi sesuatu. Dia juga menjadi lebih sering membawa pulang hadiah-hadiah kecil, coklat mahal, parfum, atau syal. Hadiah-hadiah yang Larasati tahu persis dibeli di toko-toko mewah yang ada di mal dekat kantor Dimas. Toko yang tidak pernah Dimas masuki sebelumnya. Itu adalah hadiah rasa bersalah. Puncaknya terjadi pada hari Kamis sore. Larasati sedang dalam perjalanan pulang dari kantor saat Dimas menelepon. Itu aneh, karena biasanya Dimas hanya akan mengirim pesan. "Halo, Mas." "Halo, sayang. Kamu di mana? Udah di jalan?" Suara Dimas terdengar ceria, terlalu ceria. "Iya, ini baru keluar tol." "Kenapa?" "Nggak apa-apa, cuma mau kasih kabar. Nanti malam aku pulangnya bakal larut banget." "Ya, kamu nggak usah nungguin. Langsung tidur aja sama Raka." Jantung Larasati berdebar sedikit lebih cepat. "Ada apa? Meeting lagi?" "Bukan. Ini acara penting banget. Malam penghargaan tahunan. Kantor. Seluruh direksi dan manajer wajib datang. Acaranya formal, di hotel." Jelas Dimas panjang lebar.
Larasati terdiam sejenak. Malam penghargaan? Kok mendadak? Biasanya kamu cerita dari jauh-jauh hari. Terdengar jeda sepersekian detik di seberang sana. Iya, ini memang agak mendadak diumumkannya. Tadinya mau diundur, tapi ternyata jadi malam ini. Biasalah, kantor, ribet. Udah ya, aku mau siap-siap. Love you. Telepon ditutup bahkan sebelum Larasati sempat membalas. Dia memarkir mobilnya di garasi dengan perasaan kosong. Malam penghargaan tahunan. Dia mencoba mengingat-ingat. Setahunya, acara itu selalu diadakan di bulan Januari, sebagai bagian dari rapat kerja tahunan. Sekarang bulan Oktober. Ini tidak masuk akal. Ketika dia masuk rumah, dia menemukan Dimas sudah ada di kamar, sedang berdiri di depan lemari pakaian yang terbuka lebar. Di atas tempat tidur, tergeletak setelan jas termahal milik Dimas. Itu bukan setelan kerja biasa. Itu adalah setelan jas custom made berwarna biru dongker gelap yang mereka beli untuk pernikahan sahabat terbaik Dimas 3 tahun lalu. Setelan yang hanya dipakai Dimas untuk acara yang sangat istimewa. "Mas?" sapa Larasati, berdiri di ambang pintu kamar. Dimas menoleh, sedikit terkejut. Kamu udah pulang? Cepet banget." "Jalanan lancar," kata Larasati pelan, matanya tertuju pada jas itu. "Kamu mau pakai itu ke acara kantor?" "Iya, acaranya di Hotel Bintang 5. Ras, dress code-nya formal. Harus representable di depan Dewan Komisaris," katanya, sambil mengambil kemeja putih paling bersih dari lemari. Larasati berjalan mendekat. Dia mengambil kemeja itu dari tangan Dimas. "Sini, kemejanya kusut. Biar aku setrika dulu." Ini adalah ujian kecilnya. Dia ingin melihat reaksi Dimas. Dan reaksi itu datang lebih cepat dari yang dia duga. Dimas merebut kemeja itu kembali dari tangannya, nyaris dengan kasar. "Nggak usah." Suaranya meninggi. "Nggak usah, Ras. Aku bisa sendiri. Lagian ini udah rapi." Larasati terkejut melihat kepanikan di mata suaminya. "Aku cuma mau bantu." "Mas, kenapa kamu jadi panik?" "Aku nggak panik," bentak Dimas. Dia sadar nada suaranya keterlaluan. Dia menarik napas. "Maksudku, kamu pasti capek baru pulang kerja. Udah, biar aku urus sendiri. Kamu urus Raka aja." Dimas buru-buru masuk ke kamar mandi dengan kemeja dan jasnya, menutup pintu. Larasati berdiri mematung. Ini adalah konfirmasi terburuk. Selama 11 tahun hubungan mereka, Dimas benci menyetrika. Dia lebih baik memakai kemeja yang sedikit kusut daripada memegang setrika. Penolakannya yang tiba-tiba dan penuh kepanikan itu hanya berarti satu hal. Ada sesuatu di kemeja itu, atau mungkin di jas itu, yang tidak ingin Dimas perlihatkan padanya. Mungkin bau parfum wanita lain? Atau jejak yang tidak seharusnya ada? Larasati duduk di tepi tempat tidur. Rumah yang biasanya terasa hangat kini terasa dingin dan asing. Dia mendengar suara sawer dari kamar mandi, lalu hening. 15 menit kemudian, Dimas keluar. Dia tampak memukau. Jas itu pas di badannya. Rambutnya ditata rapi dengan pomade. Dan aroma parfum yang menguar bukanlah aroma parfum sehari-harinya. Itu adalah kolon mahal yang Larasati berikan sebagai hadiah ulang tahun pernikahan, yang biasanya sangat dia hemat. "Gimana? Rapi, kan?" tanya Dimas, sambil memakai jam tangan mewahnya. Larasati menatapnya, tidak dengan pandangan seorang istri yang bangga, tapi dengan pandangan seorang asing. "Rapi, seperti mau kencan," kata Larasati pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Dimas tertawa, tapi tawa itu terdengar gugup. "Kencan sama Dewan Direksi maksudnya? Ada-ada aja kamu." "Ya udah, aku berangkat." "Ya." Dia mendekat, mengecup kening Larasati. Kecupan itu terasa terburu-buru, dingin, dan penuh formalitas. "Mungkin pulang larut. Jangan tunggu aku. Bilang sama Raka, ayah kerja, ya." Larasati tidak menjawab. Dia hanya mengangguk. Dimas mengambil kunci mobilnya dan bergegas keluar kamar.
Larasati mendengar suara pintu depan ditutup. Lalu suara mesin mobil menjauh dari garasi. Dia sendirian di kamar besar itu. Aroma kolon Dimas masih tertinggal pekat di udara. Malam penghargaan. Kebohongan itu begitu jelas, begitu menghina kecerdasannya. Larasati, wanita yang mengendalikan angka dan anggaran, kini dihadapkan pada satu variabel yang tidak bisa dia hitung, pengkhianatan. Dia tidak menangis. Belum. Dia adalah wanita yang percaya pada rencana. Dan jika rencananya dihancurkan, dia akan membuat rencana baru. Rencana balasan. Dia berjalan ke ruang kerjanya, menyalakan laptop. Dia tidak akan tidur malam ini. Dia akan mencari tahu. Hening. Suara pintu depan yang ditutup bergema di rumah yang lengang. Larasati tetap duduk di tepi tempat tidur, di kamar mereka. Aroma kolon mahal Dimas masih tertinggal pekat di udara, terasa menyengat, seperti sebuah kebohongan yang memiliki wujud dan bau. Aroma itu, yang seharusnya menjadi tanda perayaan, kini terasa seperti aroma pengkhianatan. Dia duduk di sana untuk waktu yang lama, menatap dinding kosong. Pikirannya kosong, namun sekaligus penuh. Dia mencoba menyangkal apa yang baru saja dia saksikan. Kepanikan di mata Dimas. Penolakannya yang kasar saat Larasati menawarkan untuk menyetrika kemejanya. Kebohongan yang terlalu mulus tentang malam penghargaan. Dia bangkit, bergerak seperti robot. Langkah pertamanya adalah ke kamar Raka. Dia membuka pintu kamar anaknya pelan. Di bawah temaram lampu tidur berbentuk bulan, Raka tertidur pulas, memeluk erat boneka dinosaurus kesayangannya. Napasnya teratur dan damai. Dunia Raka masih aman, masih utuh. Larasati mendekat, membelai rambut putranya. Sebuah gelombang kemarahan yang protektif melandanya. Ini bukan lagi hanya tentang dirinya dan Dimas. Ini tentang anak laki-laki kecil ini. Apapun yang sedang terjadi, Larasati bersumpah dalam hati, Raka tidak boleh terluka. Dia mengecup kening Raka. Ibu akan urus ini, bisiknya, lebih pada dirinya sendiri daripada pada putranya yang tertidur. Dia menutup pintu kamar Raka pelan-pelan dan kembali ke ruang tengah. Dia tidak menyalakan televisi. Keheningan terasa lebih baik, membiarkannya berpikir jernih. Dia adalah wanita yang percaya pada data. Perasaan dan intuisi adalah alarm, tapi dia membutuhkan fakta. Dia membutuhkan bukti yang tidak terbantahkan. Dia mencoba mengingat kembali. Malam penghargaan tahunan, di bulan Oktober. Tidak masuk akal. Jas termahal. Parfum istimewa. Kebohongan-kebohongan kecil itu kini berbaris rapi di benaknya seperti file-file audit yang menunggu untuk diperiksa. Semuanya menunjuk pada satu kesimpulan. Ada yang tidak beres. Lalu dia teringat sesuatu. Sebuah alat yang sudah lama tidak dia gunakan. Aplikasi Temukan Keluarga. Mereka memasangnya di ponsel masing-masing 3 tahun lalu, tepat ketika Raka mulai masuk playgroup. Alasannya murni untuk keamanan. Jika Raka tersesat, atau jika ada keadaan darurat di antara mereka berdua setuju untuk selalu mengaktifkan pelacak lokasi mereka. Selama ini, Larasati tidak pernah sekalipun membukanya untuk mengecek posisi Dimas. Baginya, itu adalah pelanggaran privasi. Dia percaya pada suaminya. Malam ini, kepercayaan itu sudah hancur berkeping-keping. Privasi adalah kemewahan yang tidak lagi dia pedulikan. Tangannya sedikit gemetar saat meraih ponselnya di atas meja kopi. Dia membuka folder utilitas, tempat dia menyimpan aplikasi-aplikasi yang jarang dipakai. Di sanalah ikon itu berada. Bergambar siluet keluarga kecil bergandengan tangan, dengan latar belakang warna hijau yang cerah. Betapa ironisnya. Dia mengetuk ikon itu. Aplikasi terbuka, menampilkan peta kota. Ada 2 titik di layar. 1 titik biru berlabel Larasati, lokasinya tepat di rumah. Dan 1 titik oranye berlabel Dimas. Jantung Larasati berdebar kencang saat aplikasi memuat dan memperbarui lokasi Dimas. Dia menahan napas, setengah berharap titik itu akan muncul di atas gedung hotel Grand Imperial, tempat acara kantor Dimas seharusnya diadakan.
Titik oranye itu berhenti bergerak. Lokasinya puluhan kilometer jauhnya dari Hotel Grand Imperial. Titik itu berada di jantung kawasan bisnis paling elit di kota. Larasati memperbesar peta dengan 2 jarinya. Jantungnya serasa jatuh ke perut. Nama lokasi itu tertera dengan huruf tebal yang jelas di bawah titik oranye. Le Diamant. Napas Larasati tercekat. Le Diamant. Restoran fine dining Prancis. Dia tahu tempat itu. Semua orang tahu tempat itu. Tempat yang ulasannya selalu muncul di majalah gaya hidup mewah. Tempat di mana satu porsi wagyu harganya setara dengan uang sekolah Raka selama 3 bulan. Tempat yang pernah Dimas tunjuk di sebuah papan iklan besar dan tertawa. Nanti kita ke sana kalau aku jadi direktur utama, ya? Bawa koper isi uang. Itu adalah lelucon di antara mereka. Simbol kemewahan yang absurd. Itu jelas bukan tempat untuk malam penghargaan kantor. Itu adalah tempat untuk kencan romantis, lamaran, atau perayaan yang sangat pribadi dan luar biasa mahal. Kecurigaan yang tadinya samar kini mengeras menjadi kepastian yang dingin. Dimas ada di sana. Dia telah berbohong. Pertanyaan berikutnya adalah, dengan siapa? Pikiran Larasati langsung tertuju pada satu nama. Sebuah nama yang beberapa kali muncul di benaknya selama beberapa minggu terakhir. Namun selalu dia tepis. Fania. Fania adalah nama baru di lingkaran pertemanan media sosial Dimas. Seorang wanita muda, mungkin pertengahan 20-an, yang profilnya penuh dengan foto-foto liburan mewah, tas bermerek, dan makan malam di restoran mahal. Larasati pertama kali menyadarinya saat Fania mulai sering memberi suka pada setiap unggahan Dimas di Instagram, bahkan unggahan lama. Lalu Dimas mulai mengikutinya balik. Larasati pernah bertanya, dan Dimas menjawab santai. Oh, Fania, dia putri dari Irfan, klien besar yang pegang proyek Bali itu. Biasa, networking. Larasati menerima penjelasan itu. Saat itu, sekarang, penjelasan itu terasa tipis dan palsu. Dia menutup aplikasi pelacak. Dia membuka Instagram. Tangannya tidak lagi gemetar. Dia mengetik nama Fania di kolom pencarian. Profil wanita itu muncul. Dan profilnya tidak dikunci. Entah karena bodoh, atau karena terlalu percaya diri dan arogan. Di sanalah itu. Lingkaran berwarna pelangi di sekitar foto profil Fania. Pertanda ada story baru. Diunggah 15 menit yang lalu. Larasati menarik napas dalam-dalam, menguatkan dirinya, lalu mengetuk lingkaran itu. Layar ponselnya langsung menyala, menampilkan sebuah video pendek yang diambil dari meja makan. Tidak ada suara, tapi gambarnya berbicara ribuan bahasa. Sebuah meja yang tertata mewah dengan taplak putih bersih, piring-piring porselen dengan pinggiran emas. Gelas-gelas kristal yang berkilauan di bawah cahaya lampu gantung. Kamera bergerak, menyorot sebotol champagne mahal yang terendam di dalam ember es perak. Larasati bisa melihat tangan seorang pria di sudut layar. Tangan yang mengenakan jam tangan diver berwarna perak dengan lingkar biru. Jam tangan yang sama persis dengan yang dipakai Dimas saat berangkat tadi. Video itu bergeser, menunjukkan 2 orang parubaya yang duduk di seberang meja. Seorang pria berwajah tegas dengan kemeja batik sutra mahal, yang Larasati kenali sebagai Irfan, pengusaha yang fotonya pernah muncul di majalah bisnis. Di sebelahnya duduk seorang wanita sosialita, jelita, yang bergelimang perhiasan. Keduanya tersenyum bangga ke arah kamera. Lalu, di bagian atas video, ada 2 stiker. Stiker lokasi, Le Diamant. Dan di bawahnya, sebuah kalimat yang ditulis dengan huruf Latin yang cantik. Malam perkenalan keluarga. Calon mantu kesayangan Papi Irfano Mami Jelita. Larasati memutar ulang story itu. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Dia membedah setiap detil. Tangan Dimas, jam tangan Dimas, lokasi yang sama dengan pelacak. Senyum bangga Irfan dan Jelita. Malam perkenalan keluarga. Calon mantu kesayangan. Kata-kata itu bergema di kepala Larasati, membekukan darah di nadinya. Jadi,
Ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Ini bukan sekadar makan malam dengan klien. Ini adalah sebuah rencana. Sebuah rencana yang jauh lebih besar dan lebih busuk. Dimas tidak hanya berselingkuh. Dimas sedang membangun kehidupan baru. Dimas sedang merencanakan untuk menggantikannya. Dia sedang memperkenalkan dirinya sebagai calon mantu kepada keluarga selingkuhannya. Ponsel itu terasa berat, panas, dan kotor di tangannya. Dia meletakkannya di meja. Ruangan terasa berputar sejenak. Rasa mual yang hebat naik ke tenggorokannya. Dia pikir dia akan berteriak. Dia pikir dia akan menghancurkan sesuatu. Membanting vas bunga. Melempar bingkai foto pernikahan mereka ke dinding. Tapi tidak ada yang keluar. Yang ada hanya keheningan. Keheningan yang dingin, menusuk, dan mematikan. Dia menatap layar laptopnya di meja kerja di sudut ruangan. Wallpapernya adalah foto Raka yang sedang tertawa. Diambil saat liburan mereka ke pantai tahun lalu. Calon mantu, gumam Larasati. Suaranya serak. Kata-kata itu terasa seperti racun di lidahnya. Tiba-tiba, dia tertawa. Tawa yang kering dan tanpa humor. Dia menertawakan kebodohannya sendiri. Dia, sang manajer keuangan yang teliti, yang sibuk menghitung anggaran liburan keluarga ke Jepang, sementara suaminya sibuk merencanakan pernikahan baru. Dia, yang sibuk memastikan masa depan mereka aman secara finansial, sementara suaminya sibuk membangun masa depan dengan orang lain, menggunakan uang mereka. Dia berdiri, berjalan ke dapur, menuang segelas air putih dingin. Dia meminumnya dalam satu tegukan. Rasa dingin air itu menjernihkan pikirannya. Auditor di dalam dirinya telah mengambil alih. Emosi sudah selesai. Rasa sakit itu akan dia urus nanti. Sekarang, waktunya untuk audit. Waktunya untuk menghitung kerugian. Dan waktunya untuk merencanakan langkah selanjutnya. Untuk beberapa saat, Larasati hanya berdiri mematung di dapurnya, memegang gelas kosong. Rasa sakitnya begitu tajam, begitu fisik. Rasanya seperti ada yang menusuk dadanya dengan belati es. Setiap kenangan indah yang pernah dia bagi dengan Dimas selama 11 tahun hubungan mereka kini berkelebat di benaknya. Namun warnanya telah berubah. Pernikahan mereka, senyum Dimas saat Raka lahir, pelukan hangatnya di pagi hari, tawa mereka saat menonton film komedi di sofa. Semuanya kini terasa ternoda, palsu, dan menjijikan. Dia teringat Dimas yang memuji masakannya. Sup buntut kesukaannya, minggu lalu, mengatakan Larasati adalah koki terbaik di dunia. Dia teringat Dimas yang memeluknya erat dari belakang saat dia sedang mencuci piring 2 hari yang lalu. Berbisik, aku beruntung punya kamu. Semua bohong. Hadiah-hadiah kecil yang Dimas bawa pulang belakangan ini, coklat mahal, syal sutra, itu bukan tanda cinta. Itu adalah suap. Itu adalah upaya seorang penipu untuk menenangkan korbannya. Membuatnya lengah sebelum melakukan penipuan terbesar dalam hidupnya. Air mata panas mulai menggenang di pelupuk matanya. Dia marah pada dirinya sendiri karena membiarkan kelemahan itu muncul. Dia cepat-cepat mengusapnya dengan punggung tangannya. Dia tidak akan menangis. Tidak untuk pria seperti itu. Tidak malam ini. Menangis adalah sebuah kemewahan. Sebuah pelepasan emosi yang akan dia simpan untuk nanti. Ketika semuanya sudah selesai, ketika dia sudah menang, sekarang adalah waktunya untuk bertindak. Rasa sakit itu berubah bentuk. Dari kesedihan yang melumpuhkan, menjadi kemarahan yang dingin, terfokus, dan sangat metodis. Ini adalah kemarahan seorang manajer keuangan yang menemukan adanya penyimpangan besar-besaran dalam pembukuan hidupnya. Ini adalah kemarahan seorang ibu yang anaknya dikhianati oleh ayahnya sendiri. Dimas telah membuat satu kesalahan fatal. Kesalahan yang sangat besar. Dia meremehkan Larasati. Selama ini, Dimas mungkin menganggapnya sebagai istri yang patuh, sedikit kaku, membosankan, dan hanya tahu soal angka, anggaran, dan investasi. Seseorang yang menjaga rumah tetap rapi dan anak terurus. Sementara dia, sang bintang, pergi keluar menaklukkan dunia. Dimas lupa. Dia lupa bahwa dalam arsitektur pernikahan mereka, Larasati bukanlah sekadar bendahara.
Larasati adalah bank sentralnya. Dia yang memegang kendali penuh atas semua aset. Dia yang mengatur aliran kas. Dia yang tahu setiap lubang, setiap rekening, setiap kata sandi. Dan malam ini, bank sentral akan ditutup. Larasati meletakkan gelasnya dengan mantap di atas meja. Dia berjalan kembali ke ruang kerjanya. Ruangan ini adalah wilayah kekuasaannya. Dia duduk tegak di kursi kerjanya yang ergonomis. Dia menyalakan kembali laptopnya. Tabulasi rencana anggaran liburan ke Jepang masih terbuka. Dia menatapnya sejenak. Foto kuil Kinkakuji yang berkilauan. Dia menggerakkan kursornya dan menutup tab itu dengan satu klik yang tegas. Liburan dibatalkan. Dia membuka tab baru. Portal internet banking utama mereka. Bank tempat rekening gaji Dimas masuk setiap bulan. Dia memasukkan username dan passwordnya. Dia adalah pemegang akun utama. Dimas hanya memiliki akses sekunder, dengan kartu debit dan akses m-banking yang terbatas. Saldo rekening gabungan mereka muncul di layar. Angkanya besar, hasil dari disiplin menabung Larasati selama bertahun-tahun. Itu adalah dana darurat mereka. Dana pendidikan Raka. Dana pensiun mereka. Uang yang seharusnya untuk masa depan mereka. Uang yang kini sedang dibakar oleh Dimas di Le Diamant untuk mengesankan keluarga barunya. Makan malam mewah, ya? Gumam Larasati pada layar yang berpendar itu. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri, dingin dan tanpa emosi. Kamu mau mengesankan Papi Irfan dan Mami Jelita pakai uangku? Pakai uang Raka. Dia menggerakkan kursornya ke menu pengaturan. Di sana ada submenu manajemen kartu akses pengguna. Ini adalah jantung kendalinya. Dia mengkliknya. Nama Dimas muncul sebagai pengguna sekunder, lengkap dengan nomor kartu debitnya. Larasati menarik napas pelan. Dia tidak akan memblokir kartunya. Belum. Itu terlalu cepat. Dimas akan langsung tahu. Dia akan melakukan sesuatu yang lebih cerdik. Dia akan mengubah PIN-nya. Dia masuk ke menu, ubah PIN kartu debit. Dia mengetikkan 16 digit nomor kartu debit Dimas. Sistem meminta PIN lama. Tentu saja dia tahu. Tanggal lahir Raka, 6 digit. Dibalik, kebiasaan Dimas yang mudah ditebak. Dia mengetikkan PIN baru. 6 digit angka acak, 031088. Tidak ada hubungannya dengan apapun. Dia menuliskannya di secari kertas sticky note dan menempelkannya di bingkai monitor komputernya. Sebagai pengingat, dia menekan konfirmasi. Sebuah notifikasi hijau muncul. PIN kartu debit XXXX telah berhasil diubah. 1 selesai. Kartu debit Dimas dari rekening gaji utama mereka kini hanyalah sepotong plastik tak berguna. Selanjutnya, rekening tabungan bersama mereka di bank lain. Dia membuka tab baru, login ke bank kedua. Dia melakukan prosedur yang sama. Ubah PIN kartu debit Dimas. Selesai. Sekarang, bagian favoritnya. Kartu kredit. Mereka memiliki 3 kartu kredit aktif. 1. Black Card utama dari bank premium, atas nama Dimas, di mana Larasati adalah pemegang kartu tambahan. Ini adalah kartu dengan limit tertinggi, ratusan juta rupiah. Kartu inilah yang selalu Dimas gunakan untuk pamer, untuk mentraktir klien, untuk menunjukkan statusnya. Kartu yang Larasati yakin sedang tergeletak angkuh di dompet Dimas saat ini, menunggu untuk digesek di meja kasir, Le Diamant. Larasati membuka aplikasi seluler bank penerbit kartu kredit itu di ponselnya. Dia tidak perlu login ke akun Dimas. Dia bisa mengelola segalanya dari akun kartu tambahannya. Dia masuk ke menu layanan kartu. Ada sebuah tombol virtual besar berwarna merah darah. Blokir kartu. Dia mengetuknya. Sebuah menu muncul, menanyakan alasannya. Pilih alasan pemblokiran. Pilihannya adalah kartu hilang, kartu dicuri, atau transaksi mencurigakan. Larasati tersenyum tipis, sangat tipis. Dia memilih kartu hilang. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda ingin memblokir kartu utama dan semua kartu tambahan?
Dia menggeleng. Dia masih membutuhkan kartunya sendiri untuk hidup. Dia memilih hanya kartu utama atas nama Dimas. Sebuah peringatan terakhir muncul. Tindakan ini permanen. Kartu utama Anda akan segera diblokir dan tidak dapat digunakan. Kartu baru akan dikirimkan ke alamat terdaftar Anda dalam 7 hari kerja. Larasati menekan tombol konfirmasi tanpa ragu sedetik pun. Sebuah tanda centang hijau besar memenuhi layar. Berhasil. Kartu kredit utama Anda berakhiran 1088 telah berhasil diblokir. Larasati bersandar di kursinya. Dia menutup matanya sejenak, membayangkan adegan itu. Dimas, dengan senyum penuh percaya diri, menyerahkan kartu hitam itu kepada pelayan. Pelayan kembali beberapa saat kemudian dengan wajah minta maaf. Maaf, Pak, kartu Anda ditolak. Tapi Larasati tahu suaminya. Dia tidak akan menyerah semudah itu. Dimas pasti punya rencana cadangan. Dia tahu Dimas memiliki kartu kredit gold lain dari bank yang sama dengan rekening gajinya. Limitnya jauh lebih kecil, hanya sekitar 50 juta, tapi jelas lebih dari cukup untuk keadaan darurat. Larasati membuka kembali portal internet banking yang pertama. Dia masuk ke bagian kartu kredit. Dia mencari kartu gold atas nama Dimas. Dia menemukannya. Dia mengulangi proses yang sama. Layanan kartu. Blokir kartu. Alasan. Hilang. Konfirmasi. Selesai. 2 kartu kredit utama hangus. Dia berhenti sejenak, memikirkan apa lagi yang tersisa. Tentu saja. Banking. Saat kartu-kartunya ditolak, Dimas pasti akan panik. Dia akan membuka aplikasi M-Banking di ponselnya, mencoba mencari tahu apa yang terjadi, atau mencoba mentransfer uang dari rekening gabungan ke rekening pribadinya yang lain, yang Larasati tahu isinya tidak seberapa. Larasati kembali ke menu, pengaturan keamanan, di internet banking utama. Ubah kata sandi login. Dia mengubah kata sandi yang sudah mereka gunakan bersama selama 8 tahun, kombinasi nama panggilan mereka dan tanggal pernikahan. Dia menggantinya menjadi sesuatu yang tidak akan pernah bisa ditebak Dimas. Fania Irvanjelita Pasti Karma 123. Dia mengetiknya dengan perlahan, menikmati setiap hurufnya. Dia mengubah pertanyaan keamanan. Siapa nama hewan peliharaan pertama Anda? Menjadi, siapa nama selingkuhan suami saya? Jawabannya, Fania. Dia mengubah PIN transaksi M-Banking. Dalam waktu kurang dari 10 menit. Larasati telah secara sistematis dan legal mengunci Dimas sepenuhnya dari semua aset gabungan mereka. Dia memutus akses suaminya ke lebih dari 90% kekayaan mereka. Uang yang Dimas pikir bisa dia gunakan dengan bebas untuk membeli kehidupan baru. Dia duduk diam di ruang kerjanya, mendengarkan detak jam dinding. Detak jantungnya kini terasa normal dan stabil. Tidak ada lagi kepanikan. Tidak ada lagi air mata. Yang ada hanyalah sebuah resolusi yang dingin, tajam, dan kokoh. Dimas ingin makan malam mewah. Dimas ingin pamer di depan calon mertua barunya. Silakan, bisik Larasati ke ruangan yang sunyi itu. Silakan pesan lobster termahal. Silakan pesan champagne terbaik. Sekarang, lanjutnya, mari kita lihat, semewah apa malammu nanti, Mas. Mari kita lihat bagaimana calon mantu kesayangan itu akan membayar semua tagihannya. Rencananya belum selesai. Membekukan semua aset hanyalah langkah pertama. Langkah kedua adalah konfrontasi. Dia tidak akan bersembunyi di rumah sambil menangis. Dia akan datang ke sana. Dia bangkit dari kursinya, berjalan ke kamar tidur utama mereka, membuka lemari pakaiannya, melewati deretan blus kerja dan daster rumah. Dia mencari dress terbaiknya. Sebuah dress berwarna merah marun yang dia beli untuk acara pernikahan temannya tapi belum pernah dia pakai. Jika Dimas bisa berdandan necis untuk malam penghargaan, Larasati akan berdandan seperti seorang ratu untuk malam penghakimannya. Komputer di ruang kerja Larasati kini dalam mode tidur. Layarnya gelap, tapi pikiran Larasati baru saja terbangun sepenuhnya.
Dia telah menyelesaikan eksekusi digitalnya. Rekening gaji, rekening tabungan, kartu kredit, dan akses perbankan seluler Dimas, semuanya telah diamankan, dibekukan, atau diubah. Dia telah memotong urat nadi keuangan suaminya dalam waktu kurang dari 15 menit. Itu adalah pembongkaran yang rapi, bersih, dan tanpa darah. Setidaknya, belum. Dia bersandar di kursinya. Keheningan rumah terasa memekakan telinga. Dia mendengarkan detak jam dinding. Detak demi detak, teratur, metodis. Seperti detak jantungnya sendiri yang kini telah kembali normal. Rasa sakit yang membakar tadi telah mendingin, mengeras menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat. Sebuah tujuan. Dia tidak lagi merasa seperti korban. Dia adalah seorang ahli bedah yang baru saja mengamputasi bagian yang busuk. Tapi pekerjaannya belum selesai. Membekukan aset adalah langkah pertama. Itu adalah jebakan yang telah dia pasang. Sekarang, dia harus pergi untuk menyaksikan jebakan itu menjepret. Dia tidak akan menjadi istri yang duduk di rumah, menangis di atas bantal, menunggu suaminya yang berbohong pulang di pagi hari dengan alasan-alasan palsu. Dia tidak akan memberinya kepuasan itu. Dia akan menghadapinya malam ini, di puncak kemenangannya yang palsu. Dia akan menjadi orang yang membalikan meja, secara harfiah jika perlu. Larasati berdiri dan berjalan kembali ke kamar tidur utama. Kamar yang kini terasa asing baginya. Aroma kolon Dimas masih tercium, tapi sekarang baunya seperti kebohongan murahan. Dia menyalakan lampu kamar. Cahayanya terasa terlalu terang, menyorot kenyataan yang dingin. Dia membuka lemari pakaiannya. Lemari besar yang mereka rancang bersama. Di sisi kiri adalah pakaiannya. Deretan blus kerja berwarna netral, beberapa daster, dan pakaian santai. Di sisi kanan adalah pakaian Dimas. Kemeja-kemeja mahal yang disetrika rapi, setelan jas, dan kaos polo bermerek. Matanya menelusuri pakaiannya sendiri. Dia membutuhkan sesuatu yang berbeda malam ini. Dia bukan Larasati si manajer keuangan yang cermat. Dia bukan Larasati si ibu rumah tangga yang praktis. Dia harus menjadi seseorang yang tidak akan bisa dilupakan oleh Dimas dan oleh keluarga baru yang sedang coba dijeratnya. Tangannya bergerak ke bagian paling belakang lemari, ke bagian yang jarang dia sentuh. Di sanalah tergantung, masih terbungkus plastik laundry tipis, sebuah dress yang dia beli setahun lalu karena dorongan impulsif. Dress berwarna merah marun. Warnanya pekat seperti anggur merah yang mahal, atau seperti darah kering. Modelnya sederhana namun berani. Tanpa lengan, dengan garis leher berbentuk V yang tidak terlalu rendah namun tegas, dan potongannya pas di badan, memeluk pinggangnya sebelum jatuh lurus tepat di bawah lutut. Itu adalah pakaian kekuasaan. Pakaian yang dia beli, namun tidak pernah berani dia pakai. Merasa terlalu mencolok untuk kehidupannya yang teratur. Malam ini adalah malam yang tepat. Dia melepaskan pakaian rumahnya dan mengenakan dress itu. Kainnya terasa dingin dan halus di kulitnya. Dia berdiri di depan cermin besar. Wanita yang balas menatapnya tampak berbeda. Lebih tajam, lebih berbahaya. Warna merah itu membuat kulitnya yang kuning langsa terlihat lebih bersinar dan matanya tampak lebih gelap. Selanjutnya, riasan. Dia bukan tipe wanita yang berdandan tebal setiap hari, tapi dia tahu caranya. Dia duduk di meja riasnya. Dia merias wajahnya dengan presisi seorang tentara yang sedang merakit senjata. Foundation untuk menyamarkan kelelahan. Concealer untuk menutupi jejak air mata yang nyaris tumpah. Sedikit bronzer untuk menonjolkan tulang pipinya. Alisnya dia rapikan hingga tajam. Dan untuk matanya, dia menggunakan eyeliner hitam, ditarik sedikit di ujungnya, membuat tatapannya yang biasanya lembut kini terlihat menusuk. Terakhir, bibir. Dia mencari lipstik yang dia simpan untuk acara-acara khusus. Sebuah lipstik merah klasik, merah yang tegas, merah yang tidak meminta maaf. Dia mengoleskannya dengan hati-hati. Saat dia memejamkan bibirnya, transformasinya selesai. Wanita di cermin itu bukanlah istri yang patah hati. Dia adalah seorang ratu yang akan mengambil kembali kerajaannya. Dia mengambil sepasang stiletto hitam dari kotak sepatu. Sepatu yang sedikit menyakitkan,
Tapi dia membutuhkan tinggi tambahan. Dia membutuhkan suara ketukan sepatu yang akan terdengar di lantai marmer restoran nanti. Satu hal terakhir sebelum dia pergi. Dia kembali ke ruang kerjanya, membuka laptopnya sekali lagi. Dia membuka rekening pribadinya. Sebuah rekening yang tidak Dimas ketahui. Rekening yang dia buka bertahun-tahun lalu untuk menyimpan uang jaga-jaganya sendiri. Dia adalah wanita yang percaya pada rencana cadangan. Dia kembali ke portal internet banking gabungan mereka. Dia masih memiliki kendali penuh. Sebelum dia pergi, dia akan memastikan keselamatannya sendiri dan Raka. Dia menatap saldo yang besar itu. Uang hasil kerja keras mereka berdua, atau lebih tepatnya, hasil kerja kerasnya dan hasil pengelolaan cermatnya. Dia tidak akan membiarkan Dimas menyentuhnya sepeser pun saat proses perceraian nanti. Dengan beberapa klik cepat, dia memindahkan 80% dari dana di rekening gabungan itu ke rekening pribadinya. Itu adalah langkah yang berani, mungkin sedikit dipertanyakan secara hukum, tapi dia tidak peduli. Ini adalah perang. Sisanya dia biarkan. Cukup untuk Dimas lihat nanti bahwa rekeningnya bukan nol, tapi tetap tidak bisa dia akses. Itu akan membuatnya semakin frustrasi. Setelah transfer berhasil, dia menutup laptopnya. Dia mengambil tas tangan kecil, hanya memasukkan ponsel, kartu kredit pribadinya, atas namanya sendiri, dari rekeningnya sendiri, dan lipstik merahnya. Dia tidak membawa kunci rumah. Dia tidak yakin akan kembali ke rumah ini malam ini. Dia berdiri di ruang tengah yang gelap. Dia menatap sekelilingnya sekali lagi. Foto pernikahan mereka di dinding. Sofa tempat mereka biasa menonton film. Meja makan tempat mereka sarapan sebagai keluarga. Semuanya terasa seperti properti dari sebuah pertunjukan teater yang baru saja selesai. Dia membuka aplikasi taksi online di ponselnya. Tujuan, Le Diamant. Dia memesan layanan premium. Dia akan tiba di sana dengan penuh gaya. Saat dia menunggu di teras, udara malam terasa sejuk. Dia menarik napas dalam-dalam. Tidak ada keraguan. Tidak ada rasa takut. Yang ada hanyalah ketenangan yang dingin. Dia adalah Larasati. Seorang istri, seorang ibu, seorang manajer keuangan. Dan malam ini, dia adalah seorang eksekutor. Sebuah sedan hitam mewah berhenti di depan gerbangnya. Pengemudi membukakan pintu untuknya. Larasati masuk ke kursi belakang. Dress merah marunnya terlihat mencolok di atas jok kulit hitam. "Selamat malam, Bu, ke Le Diamant," kata sopir itu. "Selamat malam." "Ya, benar," jawab Larasati. Suaranya terdengar stabil, bahkan di telinganya sendiri. Mobil melaju menembus malam. Larasati menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berkelebat seperti bintang-bintang yang buram. Dia tidak memikirkan masa lalunya dengan Dimas. Dia hanya fokus pada tujuannya. Dia membayangkan wajah Dimas, wajah Fania, wajah Irfan dan Jelita. Dia sedang dalam perjalanan untuk mengambil kembali apa yang menjadi haknya, kebebasannya, harga dirinya, dan masa depannya. Eksekusi senyapnya telah selesai. Sekarang, saatnya untuk eksekusi yang bersuara. Di Le Diamant, suasana begitu hening hingga yang terdengar hanyalah denting pelan alat makan perak di atas piring porselen dan alunan musik klasik yang mengalun lembut dari pengeras suara tersembunyi. Restoran itu adalah definisi kemewahan. Lampu gantung kristal raksasa menjuntai dari langit-langit yang tinggi, membiaskan cahaya keemasan ke seluruh ruangan. Setiap meja ditutupi taplak linen putih seputih salju, dan para pelayan bergerak nyaris tanpa suara dengan seragam hitam mereka yang kaku. Di salah satu meja terbaik di restoran itu, meja bundar di sudut dekat jendela kaca besar yang menghadap ke taman yang temaram, duduklah Dimas, Fania, Irfan, dan Jelita. Dimas merasa seperti raja dunia. Dia mengenakan setelan biru dongker terbaiknya. Di sampingnya, Fania bergelayut manja di lengannya, mengenakan gaun malam berwarna champagne yang berkilauan. Fania adalah tiketnya. Tiket menuju kehidupan yang lebih tinggi, lebih kaya, dan lebih bergengsi. Di seberang meja, Irfan, ayah Fania, menatapnya dengan tatapan tajam seorang pengusaha yang sedang menilai sebuah investasi.
Di sebelah Irfan, istrinya, Jelita, memutar-mutar gelas anggurnya dengan ekspresi bosan yang terpelajar. "Jadi, Dimas," Irfan memulai, suaranya berat dan berwibawa. "Fania bilang kamu baru saja mendapat promosi besar. Sales Director di properti multinasional. Itu posisi yang bagus." Dimas tersenyum, senyum karismatik yang telah menjual ratusan unit apartemen mewah. "Betul, Om Irfan. Tanggung jawabnya besar, tapi saya menikmatinya. Baru saja saya berhasil mengamankan proyek baru di Bali. Nilainya triliunan." Dia sengaja melebih-lebihkan. Fania terkikik, menatapnya dengan pandangan memuja. "Mas Dimas itu hebat. Semua klien besar di kantornya dia yang pegang." "Oh ya?" kata Irfan, menyesap anggurnya. "Perusahaanmu yang sedang membangun resor di Nusa Dua itu, kan? Saya kenal baik dengan pemiliknya." Senyum Dimas sedikit goyah, tapi dia berhasil menguasai diri. "Ah, betul, Om. Dunia ini memang sempit. Dia harus berhati-hati." Irfan jelas bukan orang yang mudah dibodohi. "Jadi, dengan posisi seperti itu, tentu gajimu besar," timpal Jelita, untuk pertama kalinya menunjukkan ketertarikan. Matanya yang tajam menilainya. "Anak saya, Fania, dia terbiasa hidup enak, Dimas. Dia tidak bisa hidup susah." "Tentu saja, Tante Jelita," kata Dimas cepat. "Saya mengerti. Soal materi, Tante tidak perlu khawatir. Saya jamin Fania akan hidup lebih dari sekadar berkecukupan. Rumah, mobil, liburan ke Eropa, sebut saja. Ini adalah pertaruhan terbesarnya. Dia sedang menjual masa depan yang dia harap bisa dia biayai. Sebagian besar menggunakan aset yang dikelola Larasati. Dia hanya perlu meyakinkan Irfan untuk berinvestasi di salah satu proyek sampingannya. Lalu dia bisa perlahan-lahan menceraikan Larasati. Semuanya sudah dia rencanakan." Irfan hanya mengangguk pelan, tidak terkesan. "Kita lihat saja nanti." Makanan pun datang. Para pelayan menyajikan hidangan dengan serempak. Lobster termidor untuk Fania dan Jelita. Wagyu A5 striploin untuk Dimas dan Irfan. Dan sebotol champagne Dom Perignon yang harganya saja sudah setara dengan gaji bulanan staf junior di kantor Dimas. Dimas adalah tuan rumah yang sempurna. Dia tertawa, melontarkan lelucon, menuangkan anggur, dan memuji masakan restoran itu. Dia menceritakan kisah-kisah suksesnya, yang sebagian besar dibumbui kebohongan. Dia benar-benar merasa telah berhasil. Dia melihat tatapan Irfan yang mulai sedikit melunak. Jelita mulai tersenyum pada leluconnya. Dan Fania, wanita itu menatapnya seolah dia adalah dewa. Malam penghargaan, dia terkekeh dalam hati memikirkan alasan yang dia berikan pada Larasati. Larasati yang membosankan. Larasati yang terlalu kaku dan hanya peduli pada diskon dan anggaran. Larasati tidak akan pernah mengerti dunia seperti ini. Ini adalah dunianya sekarang. 2 jam berlalu dengan cepat. Makanan penutup, souffle coklat yang mewah, telah tandas. Kopi espresso telah disajikan. "Baiklah," kata Irfan, sambil meletakkan serbetnya di meja. "Ini malam yang menyenangkan. Dimas, terima kasih atas undangannya. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu Dimas. Momen penutupan." "Sama-sama, Om, Tante. Kebahagiaan saya bisa menjamu keluarga," kata Dimas dengan nada halus. Dia memberi isyarat kepada pelayan. "Tagihannya, tolong." Pelayan datang membawa sebuah map kulit kecil yang elegan, meletakkannya dengan hormat di sebelah Dimas. Dengan gerakan yang telah dia latih, Dimas membukanya. Matanya melirik angka di dalamnya. 35.400.000 rupiah. Dia nyaris tersedak, tapi dia berhasil menahan ekspresinya tetap tenang. Harga yang pantas untuk membeli sebuah dinasti, pikirnya. Dia merogoh saku jasnya, mengeluarkan dompet kulit hitamnya. Dengan gerakan pamer, dia mengeluarkan kartu andalannya. Kartu black card dengan limit tak terbatas. Setidaknya itu yang dia percayai. Dia menyerahkannya kepada pelayan. "Ini,"
ya. Irfan dan Jelita memperhatikannya. Fania tersenyum bangga. Pelayan itu kembali beberapa menit kemudian. Wajahnya tampak sedikit canggung. Maaf, Pak Dimas, kartu Anda ditolak. Senyum Dimas membeku. Ditolak? Nggak mungkin. Coba lagi. Mungkin sinyalnya jelek. Pelayan itu mengangguk. Baik, Pak. Dia pergi dan kembali lebih cepat. Maaf sekali, Pak, masih ditolak. Keterangannya, kartu diblokir. Diblokir? Suara Dimas naik 1 oktav. Dia merasakan keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Irfan mengangkat alis. Wajah Fania berubah dari bangga menjadi bingung. Sial, umpat Dimas pelan. Pasti ada kesalahan sistem di ban. Tenang. Dia membuka dompetnya lagi. Mencoba tetap tenang. Dia mengeluarkan kartu kredit gold miliknya. Coba pakai yang ini. Kartu backup. Pelayan itu mengambilnya. Suasana di meja menjadi hening. Alunan musik klasik tiba-tiba terdengar terlalu keras. Pelayan itu kembali lagi. Kali ini, wajahnya penuh rasa kasihan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak, yang ini juga ditolak. Keterangannya sama. Kartu diblokir. Sekarang, Dimas benar-benar panik. Wajahnya memucat. Bagaimana bisa? Keduanya. Dia merasakan tatapan tajam Irfan menusuknya. Wajah Jelita kini berubah masam. Bibirnya mengerucut jijik. Mas, ada apa? Bisik Fania. Suaranya mulai terdengar panik. Kamu nggak lupa bayar tagihan, kan? Tentu saja tidak. Bentak Dimas, terlalu keras. Dia menarik napas. Tenang, saya ada kartu debit. Dia mengeluarkan kartu debit dari rekening gaji utamanya. Pasti bisa. Ini isinya banyak. Pelayan itu membawa mesin gesek nirkabel ke meja. Silakan masukkan PIN Anda, Pak. Dimas mengetikkan PIN-nya. Tanggal lahir Raka. Dibalik. 900.518. Pinsel. Sisa percobaan. 2. Jantung Dimas serasa berhenti berdetak. Apa-apaan ini? Dia mencoba lagi. 900.518. Pinsel. Sisa percobaan. 1. Sialan. Umpatnya. Keringat kini mengalir di punggungnya. Dia mencoba mengingat. Apakah dia baru saja ganti PIN? Tidak mungkin. Dia tidak pernah menggantinya. Dia mencoba tanggal lahirnya. Pinsel. Kartu diblokir sementara. Ya Tuhan, bisik Fania. Matanya mulai berkaca-kaca. Dia tampak sangat malu. Irfan meletakkan cangkir kopinya dengan keras. Dimas, ada masalah? Suaranya dingin dan datar. Tidak, Om. Tidak ada masalah, kata Dimas. Suaranya bergetar. Dia meraih ponselnya. Ini pasti ulah Larasati. Tidak mungkin. Larasati tidak akan pernah tahu. Ini pasti kesalahan ban. Dia membuka aplikasi m-bankingnya. Kata Sandi salah. Dia mencoba lagi. Dia mencoba fitur. Lupa kata Sandi. Masukkan jawaban dari pertanyaan keamanan Anda. Siapa nama selingkuhan suami saya? Mata Dimas terbelalak. Darahnya seolah surut dari wajahnya. Dia membeku. Dia tahu saat itu juga. Semuanya berakhir. Larasati tahu. Larasati telah melakukan ini. Dia terjebak di restoran termahal di kota dengan tagihan 35 juta di depan calon mertua yang ingin dia buat terkesan. Tanpa uang sepeser pun. Pak? Suara pelayan itu membuyarkannya. Bagaimana, Pak? Pembayarannya? Manajer restoran yang berdasi kupu-kupu mulai berjalan mendekat ke arah meja mereka. Wajahnya serius. Dimas menatap Irfan dengan putus asa. Om, sepertinya ada masalah besar dengan bank saya. Istri saya. Istrimu? Potong Irfan. Suaranya setajam pisau. Istri? Fania. Apa maksudnya ini? Fania tersentak. Mas, kamu bilang kamu dalam proses cerai.
Saya. Dimas tergagap. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dan tepat di tengah kekacauan yang membeku itu, di tengah keheningan yang memalukan, terdengar suara ketukan sepatu hak tinggi yang stabil dan percaya diri di lantai marmer, mendekat ke meja mereka. Tuk, tuk, tuk. Semua orang di meja itu menoleh ke sumber suara. Di sana, berjalan melintasi ruangan dengan keanggunan seorang ratu, adalah Larasati. Dia mengenakan dres merah marun yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Riasannya tanpa celah, bibirnya semerah darah. Dia tidak terlihat seperti istri yang dikhianati. Dia terlihat seperti wanita yang datang untuk mengambil alih. Dia berhenti tepat di sebelah meja mereka, menatap pemandangan di depannya dengan senyum tipis yang dingin. Dia menatap Dimas, yang pucat pasi seperti mayat. Lalu ke Fania, yang menatapnya dengan kaget dan takut. Lalu ke Irfan dan Jelita, yang menatapnya dengan bingung. Larasati? Bisik Dimas. Suaranya nyaris tak terdengar. Larasati tersenyum lebih lebar. Loh, Mas? Bukannya ada malam penghargaan kantor? Kok pindah ke sini sama Matanya beralih ke Fania. Ini keluarga baru. Pintu kayu ek yang berat dan tinggi di pintu masuk Le Diamant didorong terbuka oleh seorang pelayan. Dari temaramnya lobi, seorang wanita melangkah masuk. Dia mengenakan dres berwarna merah marun yang begitu pekat. Warnanya seolah menyerap semua cahaya hangat di ruangan itu dan memantulkannya kembali sebagai aura yang dingin dan berkuasa. Langkahnya mantap di atas stiletto hitam, menghasilkan suara ketukan yang ritmis dan percaya diri di lantai marmer yang mengkilap. Tuk, tuk, tuk. Suara itu, meski pelan, terdengar sangat jelas di tengah keheningan yang canggung di meja VVIP itu. Semua percakapan di restoran seolah terhenti. Beberapa pengunjung di meja lain menoleh, tertarik oleh kedatangan yang dramatis itu. Larasati berjalan lurus, tidak melihat ke kiri atau ke kanan. Matanya terkunci pada satu titik, meja di sudut. Tempat suaminya kini berdiri membeku di samping seorang wanita muda yang menangis dan dua orang parubaya yang tampak marah. Adrenalin mengalir di dalam dirinya, bukan membuat panik, tapi mempertajam fokusnya. Dia bisa melihat setiap detail dengan jelas. Wajah Dimas yang pucat pasi, matanya terbelalak ngeri seolah baru melihat hantu. Wajah Fania yang basah oleh air mata, riasan mahalnya luntur. Ekspresinya berubah dari panik menjadi bingung. Wajah Irfan yang mengeras, matanya yang tajam kini beralih menilainya. Dan wajah Jelita, yang menatapnya dengan pandangan jijik seorang sosialita yang pestanya diinterupsi. Manajer restoran, yang tadi tampak bingung harus berbuat apa pada Dimas, kini melihat Larasati. Melihat penampilannya yang mahal, tasnya yang elegan, dan auranya yang penuh kendali, sang manajer seolah menemukan penyelamat. Dia bergegas menghampiri Larasati. Permisi, Bu. Selamat malam. Maaf, ada sedikit masalah dengan... Larasati mengangkat sebelah tangannya dengan pelan. Sebuah gerakan kecil yang langsung menghentikan ucapan sang manajer. Tenang, Pak. Suaranya terdengar jelas. Tenang, dan berwibawa. Saya yang akan urus. Dia bahkan tidak menoleh pada manajer itu. Matanya tetap tertuju pada suaminya. Dimas tergagap. Suaranya seperti tercekik. Larasati, apa? Apa yang kamu lakukan di sini? Larasati akhirnya berhenti tepat di sebelah meja mereka. Dia membiarkan keheningan menggantung selama beberapa detik, menikmati ekspresi ngeri di wajah Dimas. Akhirnya, dia tersenyum. Senyum yang tipis, dingin, dan sama sekali tidak ramah. Loh, Mas? Katanya. Nada suaranya ringan, seolah sedang berbincang santai. Bukannya ada malam penghargaan kantor? Kok pindah ke sini? Acaranya seru ya? Sampai dapat meja VVIP di Le Diamant. Dia membiarkan pandangannya beralih dari Dimas ke seluruh isi meja. Dan tamu kehormatannya matanya bertemu dengan tatapan tajam Irfan. Pak Irfan, ya? Dan Bu Jelita. Selamat malam. Saya Larasati. Saya sering melihat foto Bapak di majalah bisnis.
Sapaan yang sopan dan terpelajar itu membuat Irfan sedikit terkejut. Dia seorang pebisnis. Dia bisa mengenali kekuatan saat melihatnya. "Anda?" tanya Irfan. Suaranya dalam dan menuntut. Dimas, dalam kepanikannya, mencoba mengambil alih. Dia, Om, dia ini." "Saya istrinya," potong Larasati. Suaranya setajam pisau membelah keributan. Dia menatap lurus ke mata Irfan, tidak gentar sedikit pun. "Istri sahnya Dimas. Kami sudah menikah selama 11 tahun. Kata sah dan 11 tahun meledak di tengah meja seperti granat. Jelita tersentak, menutup mulutnya dengan tangan yang berhias berlian. "Ya Tuhan, istri? Fania?" Matanya melotot pada putrinya. Wajah Fania yang tadi menangis kini berubah pucat. "Apa? Enggak mungkin!" Dia berteriak. Suaranya melengking dan histeris. Dia menarik-narik lengan jas Dimas. "Mas, bilang sama dia. Bilang dia bohong. Kamu bilang kamu duda. Kamu bilang kamu dalam proses cerai." Larasati tertawa kecil. Tawa yang kering dan penuh cemooh. "Proses cerai?" ulangnya. Dia menoleh pada Dimas yang kini gemetar hebat. "Proses cerai yang mana, Mas? Yang kamu ajukan pas kita antar Raka les renang Sabtu lalu." "Satu nama itu adalah bom kedua. Raka." Suara Irfan terdengar seperti es yang retak. Dia tidak lagi menatap Larasati, tapi menatap Dimas dengan kebencian murni. Larasati mengangguk. Senyumnya kini hilang, digantikan oleh ekspresi dingin. "Anak kami, putra kami satu-satunya. Usianya 5 tahun. Sekarang dia sedang tidur pulas di rumahnya, di kamarnya." Suaranya sedikit bergetar saat menyebut Raka, tapi dia cepat menguasainya. Dia tidur, menunggu ayahnya yang tercinta pulang dari kerja lembur untuk menipu keluarga orang lain. Kenyataan itu menghantam Fania lebih keras daripada tamparan. Dia tidak hanya ditipu oleh pria beristri. Dia ditipu oleh pria beristri dan beranak. Dia adalah perusak rumah tangga. Fakta yang kini terpampang jelas di depan orang tuanya yang terhormat. Dia melepaskan pegangannya pada lengan Dimas seolah lengan itu terbakar. Dan tangisnya meledak menjadi isak tangis yang keras dan memalukan. "Kamu bohongin aku. Kamu punya anak. Kamu jahat. Kamu bilang kamu cinta sama aku." Dimas tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya berdiri di sana, terperangkap di antara istri yang telah menghancurkan rencananya dan keluarga selingkuhannya yang kini menatapnya dengan jijik. Dia membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Laras, aku bisa jelaskan ini semua salah paham." Akhirnya dia berhasil berbisik, sebuah pembelaan yang lemah dan menyedihkan. "Salah paham?" tanya Larasati. "Jelaskan bagian mana yang salah paham?" "Bagian story Instagram. Calon mantu kesayangan, ini." Dia mengangkat ponselnya, memperlihatkan tangkapan layar story Fania. "Atau jelaskan kenapa kamu memakai setelan jas yang kita beli untuk pernikahan sahabatmu, untuk melamar wanita lain." Dimas mundur selangkah, seolah Larasati baru saja menamparnya. Sang manajer restoran, melihat drama ini sudah di luar kendali dan menjadi tontonan seluruh restoran, melangkah maju sekali lagi. Wajahnya memelas. "Bu, Pak, mohon pengertiannya. Tagihan meja ini, 35.400.000 rupiah. Harus diselesaikan." Wajah Dimas semakin pucat. Dia sudah tidak punya kartu, tidak punya akses. Dia terpojok. Dia menatap Irfan. Tatapan putus asa terakhir. Tapi Irfan hanya menatapnya dengan dingin. Di tengah kekacauan itu, Larasati kembali menjadi yang paling tenang. Dia mengangkat dagunya, memancarkan otoritas yang tak terbantahkan. Dia telah datang. Dia telah menghancurkan. Sekarang, saatnya untuk menutup pertunjukan. Larasati mengabaikan Dimas sepenuhnya. Dia memutar tubuhnya sedikit, memberikan perhatian penuh pada sang manajer restoran yang tampak gugup. Sikapnya begitu tenang, seolah dia sedang menangani masalah kecil di rapat kantor, bukan skandal perselingkuhan di restoran mewah. "Saya mengerti, Pak," katanya dengan nada profesional.
Maaf atas keributan yang ditimbulkan suami saya. Dia sengaja menekankan kata suami saya, memastikan semua orang di sekitar mendengarnya. Dia lalu menoleh sekilas ke meja itu. Fania masih menangis histeris. Jelita memalingkan wajahnya. Fania dikipas-kipaskan dengan cepat, seolah jijik dengan udara di sekitar Dimas. Irfan duduk diam, tapi rahangnya mengeras. Matanya menatap Dimas seperti seorang algojo menilai terpidananya. Larasati kembali menatap manajer. Berapa total tagihannya, Pak? 35.400.000 rupiah, Bu. Ulang manajer itu, suaranya pelan, seolah takut menyinggung Larasati dengan jumlah sebesar itu. Dimas tersentak. Dia tahu Larasati adalah manajer keuangan yang cermat. Dia pasti akan marah besar melihat jumlah itu. Dia mungkin akan mulai berteriak, membuat keributan lebih lanjut. Tapi Larasati tidak berteriak. Dia bahkan tidak mengedipkan mata. Dia hanya mengangguk pelan, seolah jumlah itu hanyalah uang parkir. Baik, katanya. Dia membuka tas tangan hitamnya yang kecil dan elegan. Dia mengeluarkan sebuah dompet kartu. Bukan dompet yang biasa dia pakai. Dari dompet itu, dia menarik sehelai kartu. Bukan kartu debit gabungan. Bukan kartu kredit tambahan atas nama Dimas. Itu adalah kartu kredit platinum miliknya sendiri, dari rekening pribadinya sendiri, dengan namanya tertera jelas dalam huruf perak yang timbul, Larasati Anindita. Dia menyerahkan kartu itu kepada manajer. Silakan diproses. Atas nama saya. Tindakan itu, membayar tagihan semahal itu tanpa ragu sepeser pun, mengirimkan gelombang kejut yang sunyi ke seluruh meja. Itu adalah demonstrasi kekuasaan yang mutlak. Dimas terbelalak. Dia tahu Larasati punya penghasilan sendiri, tapi dia tidak pernah tahu Larasati punya kekuatan sebesar ini sendirian. Irfan, si pebisnis ulung, mengangkat alisnya sedikit. Dia mengenali kartu itu. Dia kini menatap Larasati dengan ekspresi yang sama sekali baru. Bukan lagi sekadar istri yang tersakiti, tapi seorang pemain yang selevel dengannya. Manajer restoran mengambil kartu itu dengan penuh hormat. Baik, Bu. Mohon ditunggu sebentar. Dia bergegas pergi ke meja kasir, seolah takut Larasati akan berubah pikiran. Selagi menunggu, keheningan yang berat kembali menyelimuti meja. Larasati menggunakan waktu itu untuk memberikan pukulan terakhirnya. Dia pertama-tama menatap Irfan dan Jelita. Pak Irfan, Bu Jelita. Suaranya kembali terdengar sopan. Saya sungguh minta maaf atas nama suami saya. Saya tidak pernah menyangka dia akan menggunakan dana darurat keluarga dan dana pendidikan anak saya untuk menipu putri Anda dan keluarga Anda. Kalimat itu cerdas. Itu memposisikan Larasati dan keluarga Irfan di pihak yang sama, korban penipuan Dimas. Jelita mendengus. Fanya bergerak lebih cepat. Kami tidak tahu apa-apa. Kami pikir dia pria lajang yang sukses. Ini memalukan. Tentu saja, Larasati setuju. Dia memang aktor yang sangat baik. Dia berhasil meyakinkan saya selama 11 tahun. Wajar jika putri Anda juga tertipu dalam beberapa bulan. Lalu, dia menoleh ke Fania. Wanita muda itu telah berhenti menangis histeris. Kini hanya isak tangis pelan. Matanya bengkak dan merah. Menatap Larasati dengan campuran rasa malu dan benci. Dan kamu, kata Larasati, suaranya sedikit melembut, tapi bukan karena kasihan, lebih seperti seorang guru yang sedang menasihati muridnya yang bodoh. Fania, kan? Kamu mungkin merasa jadi korban malam ini. Tapi sejujurnya, kamu juga ceroboh. Lain kali, kalau ada seorang pria menjanjikanmu rumah, mobil, dan liburan ke Eropa. Larasati melirik Dimas. Pastikan dulu itu bukan aset istrinya yang sedang dia gadaikan. Fania tersentak. Wajahnya memerah karena malu. Pelayan kembali dengan map kulit kecil, memberikannya pada Larasati. Larasati membukanya, mengambil pulpen, dan menandatangani slip tagihan itu dengan goresan yang mantap dan elegan. Dia bahkan meluangkan waktu untuk menuliskan jumlah tip yang besar di kolom yang tersedia. Terima kasih atas pelayanannya yang baik, Pak, katanya pada pelayan itu.
Sang pelayan mengangguk dalam-dalam. Terima kasih kembali, Bu. Sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Dia pun mundur dengan cepat. Larasati memasukkan kembali kartunya ke dalam dompet. Lalu memasukkan dompet itu ke dalam tasnya. Dia menutup tasnya dengan satu bunyi klik yang tegas. Suara itu seolah menjadi penanda akhir dari sebuah era. Dia berdiri tegak, siap untuk pergi. Dimas, melihat Larasati akan meninggalkannya dalam neraka ini, akhirnya menemukan suaranya. Kepanikan membuatnya bergerak. Laras, tunggu. Dia memohon. Tangannya terulur ingin meraih Larasati. Jangan pergi. Kita bisa bicarakan ini di rumah. Larasati tertawa. Tawa yang singkat, tajam, dan sama sekali tidak lucu. Dia menatap tangan Dimas yang terulur dengan jijik. Di rumah? Ulangnya. Rumah yang mana, Mas? Rumah yang kamu tempati itu? Rumah yang sertifikatnya atas nama saya? Rumah yang cicilannya lunas saya bayar bulan lalu pakai bonus saya. Wajah Dimas hancur. Dia lupa fakta itu. Dia selalu menganggap apa yang milik Larasati adalah miliknya juga. Dengar baik-baik, Dimas. Suara Larasati kini turun menjadi bisikan yang berbahaya, hanya untuk didengar oleh meja itu. Semuanya sudah selesai. Saat kamu sibuk berdandan tadi, saya sibuk bekerja. M-banking kamu? Passwordnya sudah saya ganti. Pertanyaan keamanannya juga sudah saya ganti. Coba tebak apa jawabannya. PIN kartu debit kamu? Keduanya sudah saya ganti. Angka acak, kamu tidak akan bisa menebaknya. Dan kartu kredit kesayanganmu? Yang black card dan gold yang kamu pakai untuk pamer itu. Dia tersenyum. Sudah saya laporkan hilang sejak 1 jam yang lalu. Sudah diblokir permanen oleh bank. Coba saja kamu telepon banknya. Mereka akan mencari saya, Larasati Anindita, sebagai pemegang akun utama. Kamu bukan siapa-siapa. Mata Dimas melebar ngeri. Kenyataan dari kehancuran finansialnya mulai terlihat jelas. Mobil mewah yang kamu parkir di bawah itu. Lanjut Larasati tanpa ampun. BPKB dan STNK-nya ada di brankas saya. Atas nama saya. Semua rekening investasi kita sudah saya bekukan. Semua dana di rekening gabungan sudah saya pindahkan ke rekening pribadi saya. Kamu, Dimas tergagap. Kamu nggak bisa lakukan ini, Laras. Itu uang kita. Oh, aku sudah melakukannya, balas Larasati. Itu uang saya dan uang anak saya. Kamu, Mas Dimas, malam ini, tidak punya apa-apa selain jas mahal yang kamu pakai itu. Itu pun dulu saya yang bayar separuhnya. Dia menatap tagihan yang sudah terbayar di meja. Anggap saja 35.400.000 ini. Sebagai hadiah perpisahan dari saya. Uang pesangon untuk kamu dan wanita simpananmu ini. Larasati menarik napas panjang. Dia merasa ringan. Dia menoleh sekali lagi ke Irfan dan Jelita. Pak, Bu, selamat malam. Dia mengangguk singkat, penuh sopan santun yang dingin. Kemudian, dia berbalik. Dia tidak melihat Dimas lagi. Dia berjalan keluar dari Le Diamant. Dia tidak lari. Dia berjalan dengan langkah yang sama mantapnya seperti saat dia masuk. Punggungnya tegak, kepalanya terangkat tinggi. Setiap ketukan sepatunya di lantai marmer adalah pernyataan kemenangannya. Dia bisa merasakan tatapan semua orang di restoran itu menusuk punggungnya. Tapi dia tidak peduli. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia tidak perlu. Dia sudah menang. Babak ini ditutup dengan pemandangan di meja VIP. Dimas ambruk kembali ke kursinya. Wajahnya kosong, hancur. Fania menangis histeris, memukul-mukul meja. Jelita berdiri, mengibaskan serbetnya ke meja dengan jijik. Irfan, ayo kita pergi. Aku mual. Irfan tidak bergerak. Dia duduk diam, menatap Dimas yang kini seperti mayat hidup. Akhirnya, dia berbicara. Suaranya sedingin es di kutub utara. Jadi, katanya pelan, kamu menipu putri saya.
menggunakan uang istri kamu. Dimas hanya bisa menunduk, tidak mampu menjawab. Permainan telah berakhir. Larasati berjalan melintasi ruang makan utama, Le Diamant, dengan punggung tegak lurus. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia bisa merasakan puluhan pasang mata menatapnya, menusuk punggungnya. Suara-suara bisikan para pengunjung lain terdengar seperti desisan ular di telinganya. Tapi dia tidak peduli. Seluruh energinya terfokus untuk berjalan lurus, satu langkah di depan langkah lainnya, di atas sepatu hak tinggi yang kini mulai terasa menyakitkan. Setiap ketukan sepatunya di lantai marmer adalah sebuah pernyataan. Aku selesai, aku menang, aku pergi. Dia berhasil mencapai lobi restoran yang luas dan berlapis marmer. Udara di sini terasa lebih sejuk. Dia berjalan menuju pintu kaca besar di pintu keluar utama, tempat seorang penjaga pintu berseragam rapi berdiri. Hanya beberapa langkah lagi menuju kebebasan. Laras, tunggu. Suara itu, penuh kepanikan dan putus asa, membuatnya berhenti tepat di ambang pintu. Itu suara Dimas. Larasati memejamkan matanya sejenak. Tentu saja, seorang pecundang tidak akan pernah membiarkan korbannya pergi begitu saja. Dia menarik napas dalam-dalam, menguatkan dirinya untuk babak terakhir ini. Dia berbalik badan dengan perlahan. Dimas berlari kecil melintasi lobi. Penampilannya kontras 180 derajat dengan pria klimis dan penuh karisma yang tadi duduk di meja VVIP. Jas birunya kini tampak kusut. Dasi yang tadi terikat sempurna kini sedikit miring. Rambutnya yang tertata rapi kini sedikit acak-acakan karena dia pasti menjambaknya dalam frustrasi. Dan matanya liar, merah, dan penuh ketakutan. Dia tampak menyedihkan. Dia sampai di depan Larasati dan tanpa berpikir, dia meraih lengan Larasati. Cengkeramannya kuat, putus asa. Laras, kumohon, jangan begini. Jangan pergi, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Ini semua salah paham. Larasati menatap tangan Dimas yang mencengkeram lengannya. Tangan yang sama yang pernah memeluknya. Tangan yang sama yang tadi memegang gelas champagne dengan selingkuhannya. Dia merasakan gelombang rasa jijik yang luar biasa. Dia tidak menarik tangannya dengan kasar. Dia melakukannya dengan pelan, tegas, dan penuh perhitungan. Dia melepaskan cengkeraman jari jemari Dimas satu persatu dari lengannya, seolah sedang melepaskan sesuatu yang kotor. Ketika tangannya bebas, dia mundur selangkah, menciptakan jarak di antara mereka. Salah paham. Ulangnya. Suaranya tidak naik. Suaranya tetap pelan, rendah, tapi begitu dingin hingga terdengar menusuk di lobi yang sepi itu. Penjaga pintu di dekat mereka pura-pura tidak melihat. Tapi Larasati tahu dia mendengarkan setiap kata. Bagian mana dari malam ini yang salah paham, Dimas? Lanjut Larasati. Matanya menatap lurus ke mata suaminya. Bagian kamu pamit ke acara penghargaan kantor, tapi memakai setelan jas termahalmu? Bagian kamu berbohong tentang lokasimu? Bagian kamu ternyata ada di restoran ini, sedang makan malam mewah seharga 35 juta dengan wanita lain dan keluarganya. Setiap pertanyaan adalah tamparan verbal. Wajah Dimas semakin pucat. Atau, suara Larasati sedikit meninggi untuk pertama kalinya. Kemarahan yang jujur akhirnya muncul. Bagian, calon mantu kesayangan? Itu salah paham? Bagian kamu merencanakan pernikahan baru di belakangku? Bagian kamu menipu keluarga itu dengan status palsumu? Mana yang salah paham? Dimas, jelaskan padaku. Dimas tergagap. Dia tidak punya jawaban. Pembelaannya yang lemah telah dipatahkan. Jadi, dia menggunakan satu-satunya senjata yang tersisa, manipulasi emosional. Aku hilaf, Ras, katanya. Suaranya kini terdengar memelas. Dia mencoba meraih tangan Larasati lagi, tapi Larasati menarik tangannya. Aku hilaf. Irfan itu klien besar. Dia bisa mengubah hidup kita. Fania, dia yang terus mendekatiku. Dia menjebakku. Ras, aku terjebak. Aku melakukan ini semua demi kita. Demi kita. Larasati nyaris tertawa. Demi kita?
Kamu pikir aku bodoh? Kumohon, Ras, pikirkan Raka, bisik Dimas. Itu adalah kartu truf terakhirnya. Kasihan Raka kalau kita sampai pisah. Dia masih kecil. Kumohon, kita bicarakan ini di rumah. Demi Raka. Menyebut nama Raka adalah kesalahan terbesar Dimas malam itu. Api di mata Larasati yang tadi hanya percikan kecil kini berkobar menjadi neraka yang dingin. Wajahnya mengeras seperti baja. Jangan sebut nama anakku dengan mulut kotormu itu, desisnya. Justru karena Raka, aku melakukan ini. Justru karena aku ibunya, aku tidak akan membiarkan dia tumbuh besar melihat ayahnya sendiri adalah seorang pembohong, seorang penipu, seorang pria lemah yang rela menjual keluarganya, menukar istri dan anaknya, demi status dan uang. Aku lebih baik membesarkannya sendirian daripada membiarkan dia mencontoh pria sepertimu. Pukulan itu telak. Dimas terhuyung mundur, seolah Larasati baru saja meninjunya. Larasati melanjutkan, suaranya kini kembali datar, tanpa emosi, seperti seorang hakim yang membacakan putusan. Kita tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan, terutama tidak di rumah. Karena kamu tidak lagi punya rumah, Dimas. Seperti yang aku bilang di dalam, mulai malam ini, kamu tidak punya apa-apa. Kamu tidak punya akses ke rekening kita. Kamu tidak punya mobil, karena mobil itu atas namaku. Kamu tidak punya rumah, karena rumah itu atas namaku. Dan yang paling penting, Larasati berhenti sejenak, menatap mata Dimas dalam-dalam. Kamu tidak punya istri, dan kamu tidak punya anak. Dimas mulai menangis. Bukan tangisan penyesalan, tapi tangisan seorang pria yang kalah total. Tangisan putus asa. Laras, jangan lakukan ini padaku. Aku tidak punya apa-apa aku. Itu benar, kata Larasati. Dan itu semua pilihanmu sendiri. Dia berbalik, tidak mau melihat wajah memelas suaminya, mantan suaminya, sedetik pun lebih lama. Tepat pada saat itu, sebuah sedan hitam premium yang dia pesan di aplikasi berhenti dengan mulus di depan pintu lobi. Penjaga pintu, yang sejak tadi terkesima, buru-buru maju untuk membukakan pintu mobil untuk Larasati. Dia memperlakukan Larasati dengan hormat yang luar biasa, seolah Larasati adalah pemilik gedung itu. Laras, jangan! Teriak Dimas sekali lagi, suaranya pecah. Dia mencoba maju, tapi seolah ada dinding tak terlihat yang menahannya. Larasati masuk ke dalam mobil. Dia duduk di jok kulit yang sejuk dan nyaman. Dia tidak menoleh ke Dimas. Dia menatap lurus ke depan. Jalan, Pak, katanya kepada sopir. Mobil itu melaju pelan, menjauh dari lobi Le Diamant yang gemerlapan. Saat mobil berbelok ke jalan raya, Larasati melirik sekilas ke kaca spion. Hanya sekilas. Dia melihat pemandangan terakhirnya malam itu. Dimas berdiri sendirian di trotoar mewah itu, di bawah cahaya lampu restoran yang hangat. Dia hanya berdiri mematung. Jas mahalnya kini terlihat seperti kostum pinjaman yang kebesaran. Dia tampak kecil, kalah, dan benar-benar sendirian. Di belakangnya, dari pintu kaca lobi, Larasati bisa melihat siluet Irfan dan Jelita yang berjalan keluar dengan marah, melewati Dimas begitu saja tanpa menoleh. Di dalam, Fania mungkin masih menangis di meja yang penuh dengan sisa-sisa makanan mahal yang kini menjadi saksi bisu kehancurannya. Sebuah bencana yang sempurna. Larasati mengalihkan pandangannya dari kaca spion, kembali menatap jalanan di depannya. Anehnya, dia tidak merasakan kesedihan yang meluap-luap. Dia tidak merasakan kemenangan yang meledak-ledak. Dia hanya merasakan hampa. Kehampaan yang luas, bersih, dan menenangkan. Seperti sebuah ruangan yang akhirnya dibersihkan dari semua perabotan tua yang kotor dan berdebu. Dia akhirnya bebas. Air matanya mulai mengalir. Tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kelegaan. Babak dalam hidupnya ini telah resmi ditutup. Larasati tidak pulang ke rumah malam itu. Rumah itu terasa terkontaminasi. Dia meminta sopir taksi online untuk membawanya ke hotel bintang 5 terbaik di pusat kota. Dia check-in menggunakan kartu pribadinya,
memesan kamar suite dengan pemandangan kota. Dia perlu berada di tempat yang netral, tempat yang bersih, tempat yang tidak memiliki kenangan apapun. Dia tidak tidur semalaman. Dia mandi air panas sangat lama, menggosok kulitnya seolah ingin menghilangkan jejak 11 tahun kebohongannya. Setelah itu, dia berdiri di depan jendela kaca raksasa di kamarnya, menatap lampu-lampu kota yang berkelip di bawah. Dress merah marun itu tergeletak di lantai di sudut kamar. Dia tidak mau menyentuhnya lagi. Dia tidak menangis. Pikirannya bekerja dengan kecepatan tinggi. Kemarahan dan rasa sakitnya telah mengkristal menjadi satu hal, sebuah rencana tindakan. Dia adalah seorang manajer keuangan, dan ini adalah restrukturisasi terbesar dalam hidupnya. Dia mengambil secari kertas catatan hotel dan pulpen, dan mulai menulis. Bukan surat cinta atau surat perpisahan. Dia menulis daftar aset, daftar bukti, dan daftar tuntutan. Pukul 8 pagi, tepat saat kantor-kantor mulai buka, dia melakukan panggilan telepon pertamanya. Bukan ke ibunya, bukan ke sahabatnya. Dia menelepon firma hukum perceraian termahal dan paling ditakuti di kota. Dia sudah menyimpan nomor itu di kontaknya sejak 3 bulan lalu, dengan nama samaran Servis AC, sejak kecurigaan pertamanya muncul. Selamat pagi, saya Larasati Anindita. Saya ingin bertemu dengan pengacara utama Anda hari ini. Segera, katanya di telepon, suaranya tenang dan tegas. Pukul 10 pagi, dia sudah duduk di kantor mewah berlapis kayu mahoni, berhadapan dengan seorang wanita parubaya yang berpenampilan tajam dengan kacamata berbingkai tebal. Jadi, Bu Larasati, kata pengacara itu, apa yang bisa saya bantu? Larasati tidak menceritakan kisah patah hatinya. Dia membuka tasnya dan mengeluarkan map yang sudah dia siapkan. Dia menyajikannya di atas meja seolah sedang presentasi bisnis. Saya ingin mengajukan gugatan cerai sesegera mungkin. Saya tidak mau mediasi. Larasati memulai. Di dalam map itu ada semuanya. Ini adalah bukti perselingkuhan suami saya, katanya, menyodorkan tangkapan layar story Instagram Fania yang bertuliskan, calon mantu kesayangan, lengkap dengan tanda lokasi dan waktu. Ini adalah bukti niatnya untuk menipu, bukan sekadar hilaf. Ini, dia menyodorkan salinan tagihan Rp35.400.000 dari Le Diamant tadi malam, yang tertera jelas dibayar lunas oleh kartu kredit pribadinya, Larasati Anindita. Ini bukti pengeluaran dana bersama secara sembrono untuk selingkuhannya, sekaligus bukti bahwa dia tidak mampu secara finansial tanpa saya. Dan ini, dia mengeluarkan bundel dokumen yang lebih tebal. Adalah catatan keuangan lengkap kami selama 5 tahun terakhir. Sertifikat rumah atas nama saya, dibeli sebagian besar dari warisan orang tua saya dan bonus kerja saya. Bukti pemindahan dana darurat keluarga tadi malam ke rekening pribadi saya untuk mengamankan aset anak saya. Laporan investasi, BPKB mobil, semuanya. Pengacara itu menatap Larasati dengan kekaguman yang nyaris tidak bisa disembunyikan. Klien ini bukan klien biasa. Tuntutan saya jelas, lanjut Larasati. 1. Hak asuh penuh atas putra saya, Raka, umur 5 tahun. Suami saya sudah terbukti tidak bertanggung jawab dan memberikan contoh moral yang buruk. 2. Rumah sepenuhnya jatuh ke tangan saya. 3. Pembagian aset Gonogini hanya dari sisa dana di rekening gabungan yang tidak sempat saya amankan, dan bagiannya akan langsung saya potong untuk biaya nafkah anak di muka. Saya tidak mau berurusan menagihnya setiap bulan. Sementara itu, di belahan kota lain, Dimas baru saja terbangun dari tidurnya yang gelisah di sofa kantornya. Dia tidak bisa pulang. Dia bahkan tidak punya uang untuk taksi. Kartunya masih terblokir. Ponselnya tidak bisa mengakses M-Banking. Dia mencoba menelepon Larasati. Nomornya memblokirnya. Dalam kepanikan, dia menelepon beberapa teman, meminjam sedikit uang untuk ojek, dan bergegas pulang. Dia tiba di depan rumah mereka dengan penampilan kacau. Dia terkejut melihat gerbangnya terkunci. Dia lebih terkejut lagi saat menyadari kunci yang ada di tangannya tidak bisa masuk ke lubang kunci. Larasati, entah bagaimana,
Sudah memanggil tukang kunci semalam atau pagi-pagi buta dan mengganti semua kunci. Dimas berdiri di depan rumahnya sendiri seperti seorang pengemis. Kenyataan menghantamnya. Dia benar-benar terkunci di luar kehidupannya sendiri. 2 hari kemudian, surat gugatan resmi tiba di meja kerjanya. Berita itu menyebar seperti api. Skandal seorang sales director yang ditangkap basah selingkuh dengan putri klien besar di restoran mewah oleh istrinya sendiri, dan puncaknya, tidak bisa membayar tagihan, adalah cerita yang terlalu menarik untuk dilewatkan. Irfan, yang murka karena keluarganya dipermalukan di depan umum, memastikan kehancuran Dimas sempurna. Dia menelepon atasannya Dimas. Project Bali, yang dibanggakan Dimas, dibatalkan hari itu juga. Posisi Dimas sebagai sales director ditinjau ulang. Dengan tuduhan, pelanggaran etika berat, dan perilaku yang merusak citra perusahaan, Dimas diskors tanpa batas waktu, yang pada dasarnya adalah pemecatan yang tertunda. Proses pengadilan berjalan cepat. Ini bukan lagi pertempuran. Ini adalah eksekusi hukum. Dimas, tanpa pekerjaan dan tanpa uang, hanya bisa menyewa pengacara murah yang ditunjuk pengadilan. Dia tidak punya apa-apa untuk melawan. Di ruang sidang, dia tampak kuyu, 10 tahun lebih tua. Dia mencoba membantah, tapi bukti Larasati tidak terbantahkan. Tagihan restoran itu menjadi bukti kunci. Larasati, sebaliknya, tampak tenang dan profesional. Hakim mengetukkan palunya. Putusannya cepat dan brutal. Gugatan cerai dikabulkan. Hak asuh penuh jatuh ke tangan Larasati. Rumah dan mobil dinyatakan sebagai aset pribadi Larasati. Dimas diperintahkan membayar nafkah anak dalam jumlah besar, yang langsung diambil dari sisa aset bersamanya. Dimas keluar dari ruang sidang sebagai pria hancur. Dia kehilangan istri, anak, rumah, mobil, pekerjaan, dan harga dirinya, semuanya dalam hitungan minggu. Larasati keluar dari ruang sidang, melepaskan kacamatanya, dan menghirup udara segar di luar gedung pengadilan untuk pertama kalinya sebagai wanita yang benar-benar bebas. Dia telah membersihkan pembukuannya. Dia telah melikuidasi aset yang busuk. Kini, saatnya untuk memulai neraca baru.